teman-teman, selamat datang di Project Dewa Channel yang dimana kita bakal ngobrol santai dengan mereka-mereka yang pastinya kita bakal ngobrolin tentang tema apa aja dengan mereka-mereka yang semoga bisa memberikan manfaat untuk kalian yang menonton YouTube channel ini. Sebelum kita ketemu dengan bintang tamu kita untuk edisi kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifin loncengnya, klik like, komen, dan juga share ya. Thank you! Di Project Dewa Channel edisi kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang kalau bisa dibilang ini sosoknya ini menginspirasi banyak anak muda banget. Dan dia dikenal sebagai seorang pencipta lagu kebanggaannya Kota Samarinda. Bahkan dia jadi pencipta lagu untuk artis-artis besarnya Indonesia. Nah, kita langsung ketemu aja. Langsung aja, ini dia Novi Umar. Oh, ini karena pandemi jadi cuma kita berdua, enggak? Dan kita jaga jarak, ya, kan? Jaga ya, jarak, oke. Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat Widya. Sehat, alhamdulillah. Aku lama banget gak ketemu sama Kak Novi nih. Lama banget 8 ya. 8 tahun 25 hari 3 bulan. ngitung ya. Kak, apa Ya. kesibukan sekarang? Sibukan bermusik masih, karena saya tuh Oke. nggak bisa jauh dari musik ya. Bermusik masih, terus juga Borneo FC masih, dan sekarang lagi punya kerjaan mengurus sebuah tempat makan atau ya Pujasera lah di Samarinda. Oh, itu jadi kesibukan sekarang Yes. ya. Oke. Nggak banyak kan tahu mungkin tentang cerita dulu nih tentang seorang sosok Novi Umar. Ini kan orang mengenalnya adalah dia pencipta lagu, ya kan, pemain band juga, dulu pemusik, ya Iya. kan. Nah, Kak, mulai kapan suka sama musik sih? Saya dari SMP lah, karena SMP kelas 3 juga, jadi antara SMP ke SMA, jadi telat sih bermusiknya tuh telat. Jadi saat orang lain atau teman-teman saat itu tuh main musik dari SD, SMP udah jago-jago, saya telat. Pas masuk SMA baru main musik. Apa yang menginspirasi terus tiba-tiba pengen main musik sementara teman-temannya udah dari SD udah main musik gitu kan? Apa ya? Karena saya ini kebetulan sekolahnya bodoh ya, sekolah bodoh. Nggak benar, kita terbuka aja. Fair ya, Iya, oke. saya bukan anak yang pintar di akademik, tapi saya pengen hidup saya itu berguna gitu. Berguna paling nggak buat keluarga lah, pengen merubah nasib saat itu lah, pengen merubah nasib, karena saya itu dari kecil sampai dengan SMA itu hidup ya maksudnya dalam kekurangan ya, kadang-kadang makan enak, kadang-kadang ya Nggak enak. ya cuman ya dinikmati aja, disyukuri aja kan. Jadi saat itu tuh bermusik tuh pengen merubah nasib sih sebenarnya, pengen merubah nasib, dan kayaknya cuma ini yang aku bisa. Kalau misalnya jadi pegawai, yang pertama ya itu, saya nggak memenuhi kriteria sebagai pegawai yang harus pintar gitu kan. Jadi kuliah juga nggak bisa karena memang tidak ada biaya. Padahal waktu itu memang orang tua memang menawarkan untuk kuliah, cuman saat saya lulus tahun 99 sekolah itu, kakak saya masih kuliah, dan saat itu papa saya jadi asisten tukang. Jadi bukan tukang, asisten tukang, karena pensiunan beliau, tapi tetap karena harus banyak kebutuhan rumah tangga ya, keluarga, jadi harus mencari tambahan lagi yang harusnya istirahat, tapi ya tetap harus bekerja lagi sebagai asisten tukang. Mama saya tukang cuci baju di beberapa rumah di daerah kami itu. Nah, kalau saya kuliah juga, otomatis saya akan membuat orang tua saya ini menjadi kesusahan. Makanya saat itu saat ditanyain, gitu. saat ditanya pengen kuliah enggak, saya bilang saya nggak suka sekolah. Saya pengen padahal pengen juga, pengen kayak teman-teman gitu, cuman ya tidak ingin memberatkan. Nah, makanya waktu itu ya saya pengen kerja, saya bilang saya pengen ngumpulin duit buat bikin demo rekaman, demo lagu. Sudah, kata papa saya, udah nggak apa-apa, terserah kamu aja. Disupport ya? Ya, papa saya itu orang yang demokrasi, jadi bener-bener ya anaknya mau apa ya terserah gitu. Padahal kan kebanyakan orang tua lain kalau anaknya mau main musik tuh mau jadi apa, mau jadi musik kayak gitu kan? Ya kebetulan alam sih papa saya bukan orang seperti itu ya, dia support juga dulu saat saya ikut-ikut festival ya, walaupun nggak pernah menang. Nggak pernah menang festival juga papa saya tetap nonton, tetap bangga anaknya di atas panggung, walaupun ya selalu kalah saat itu. Ya nggak apa-apa, dia selalu support, dan akhirnya 2000 itu saya berangkat ke Jakarta 2000-an, 2001 lah saya berangkat ke Jakarta, ya menawarkan demo lagu sana kemari. Akhirnya ketemu Ridho Slang waktu itu.
Rido Slang yang menjadi produser album pertamanya saya, Ten dulu, Melihat Dunia. Nah, di 2004 saya keluar dari Ten, kemudian balik ke Samarinda. Cuman masih memiliki apa ya, rasa penasaran karena waktu itu saya sama Ten itu di perusahaan rekaman yang menengah saja gitu, bukan perusahaan rekaman yang besar. Makanya saya bilang saya harus masuk perusahaan rekaman yang besar Major supaya label. ya sama waktu itu major label juga, major cuman label juga, cuman yang lebih besar besar, ya? gitu. Karena kalau saya nggak masuk ke sana, lagu saya itu tidak akan tergaung dengan baik. Itu berpikirnya seperti itu. Di 2004, di 2005 saya ikut Cilapop waktu itu. Cuman kalah, nggak masuk. Di 2006 yang saya kirim adalah lagu yang saya buat di tahun 2004 pada saat saya masih ngeband dulu. Saya bilang lagu ini aja deh karena lagu ini menurut saya tuh lebih kuat. Bukan tema cinta yang biasa gitu. Ya jadikan apa yang kedua itu. Di 2006 ikutkan itu, alhamdulillah masuk dan menjadi juara. Begitu juara aja tuh saya pas balik dijemput pakai bus Pemkot ya sama Pak Jang, waktu itu masih Wawali. Diajak ke ruangan beliau karena Pak Jang tuh support juga, sangat support dengan anak-anak muda yang punya kreativitas yang ini. Sampai saya ditawarin untuk bergabung di Pemkot gitu. Mau ini ada jasanya, ada segala macam. Cuman saya berpikirnya saya bukan tipikal orang yang kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi saya bilang nggak usah Pak, saya di musik aja saya. Padahal waktu itu juga belum jelas di musik, belum dikontrak Sony, hanya juara saja. Belum apa-apa lah. Tapi saya meyakini bahwa musik itu pasti akan menghasilkan. Karena saya berpikir gini, Tuhan itu tuh udah kasih anugerah ke setiap orang, ke setiap hambanya gitu ya. Dan saya mungkin dapat anugerah itu, salah satunya saya dapat anugerah itu. Dan kalau saya menyia-nyiakan anugerah itu tuh saya kayak kualat, saya berpikirnya tuh kok kayak sombong banget sih, sudah dikasih gift, kamu nggak mau menggunakan anugerah yang udah dikasih itu. Makanya saya udahlah kejar terus aja, saya bilang gitu. Hampir semua orang yang saya kenal tuh bilang saya bodoh. Bodohnya sudah ditawarin jadi pegawai kok nggak mau ya. Nggak apa-apa, saya bilang saya pengen hidup di musik, saya bilang. Emang passionnya di situ. Passionnya di musik di 2006. Nah ternyata pilihan saya itu nggak salah. Di 2007 Pak Ian Juwana itu telepon saya. Pak Ian Juwana telepon saya kaget nih, nomor siapa, saya bilang kan. Pak Ian ini siapa nih? Pak Ian Juwana itu adalah produser musik besar di Indonesia. Dia yang menemukan Silon Seven, SID, Padi. Bahkan Dewa 19 awal-awal pun bersama dengan Pak Ian Juwana itu. Jadi termasuk produser yang sebagai produser di Sony Music juga. Dia nawarin. Jadi begitu dia tawarin saya, ini adalah kesempatan yang saya nggak mau lepas karena ini memang yang saya incar kan. Jadi 2007 saya dikontrak. 2007 dikontrak ya oleh salah satu label lah ya. Iya. Ya, oke. Kak, balik lagi gini. Bukan pelarian kah ini sebagai pencipta lagu? Karena kan Kanovi ini beberapa kali bikin band, terus sampai sempat ke Jakarta, gagal, balik lagi ke Samarinda, habis itu bikin band lagi ke Jakarta lagi, terus balik lagi. Ini pelarian atau memang gimana? Bukan pelarian sih. Jadi saya merasa ternyata rezeki saya itu di belakang layar. Jadi bukan di depan layar, karena saya sudah 2 kali mencoba untuk tampil di depan layar, ternyata bukan rezekinya. Saya rezeki saya itu ya di belakang layar. Ya udah, disyukuri apa yang itu aja. Jadi saya 2004 kemudian masuk akhirnya di belakang layar. Ternyata di belakang layar lebih ini. Di 2013 sama Mercy waktu itu pengen lagi, coba sekali lagi lah. Kalau memang ini gagal juga ya udah nggak usah di belakang layar ya. Ternyata nggak gagal juga kan, ya udah. Di belakang layar aja lah, disyukuri aja gitu. Oke. Nah, berarti nyiptain lagu mulai kapan? Tahun 96-97 lah itu. Saya masih lulus sekolah kan 96 SMP itu. Ya 96-97 lah. Pertama kali main musik. Saya itu main musiknya tuh nggak telat, jadi nggak bisa yang jago-jago kayak orang. Kenapa saya sering kalah waktu ikut festival, karena saat itu yang main di festival tuh lagu-lagu yang ya kalau orang-orang bilang tuh rock batu gitu, rock batu yang mainnya tuh kayak belum ada Dream Theater sih waktu itu, masih ada God Bless, Gong 2000, yang lok-lok seleboran gitu lah.
saya nggak bisa main itu, dan saya bersyukur nggak bisa main itu gitu. Yang ngeracunin saya main musik yang simple tapi sederhana tapi dahsyat itu ya kakak saya sebenarnya. Kakak saya tuh ngeracunin saya pertama kali dengan dengerin saya Pearl Jam, dengerin saya Green Day tahun 94 itu, ada Dookie, albumnya Dookie pertama kali Green Day saya dengerin, wah ini nggak ada melodinya bahkan, dan musiknya sederhana tapi enak gitu, enak. Oh saya langsung nggak ya udah saya main musik yang sederhana aja sampai sekarang ya. Ternyata kesederhanaan tadilah yang mungkin membuat saya bisa di posisi saya sekarang gitu. Banyak teman-teman yang mungkin udah juara festival puluhan bahkan mungkin ratusan kali ya, tapi belum rezekinya untuk bisa masuk ke industri musik Indonesia. Berarti yang ngenalin musik pertama kali ngajarin musik kakak? Enggak, kalau yang ngeracunin musik papa saya. Kalau papa saya tuh dengerinnya lagu-lagu tuh bukan lagu-lagu yang umum kayak orang-orang, jadi lagu-lagu kayak Soldier of Fortune, terus kemudian The Beatles. Jadi mutar-mutar lagu tuh ya itu di rumah itu pasti tetap, bukan kayak lagu-lagu yang kayak bapak jadi ini. Itu udah teracuni nih. Iya, jadi memang sudah teracuni dengan lagu-lagu dari luar gitu. Oh iya gitu. Jadi tidak terlalu suka mendengarkan lagu kita, bukan karena sombong tapi karena memang ternyata memang lebih kaya nada di musik-musik luar, itu lebih kaya nada dibandingkan musik bahkan kita pada saat iya itu sederhana, cuman dia bisa membuat komposisi di dalam setiap lagunya tuh kaya gitu. Ada cuman 3 nada tapi dia bisa range melodi vokalnya itu sampai banyak sekali itu. Jadi saya bilang wah luar biasa nih, kayak lagu-lagu hip hop itu kan gitu, beatnya tuh sederhana tapi ternyata melodi vokalnya luas sekali gitu. Itu ya. Terus kak, ini kan membuat menginspirasi juga mereka-mereka yang mungkin punya hobi, kesukaan sama nih, passionnya sama dengan Kanopi. Yeah. Menciptakan lagu untuk artis-artis besar. Artis-artisnya kaya. Ngepek nggak sih ke pencipta lagu? Dulu ya, maksudnya buat teman-teman sih ya. Kalau Novi Umar aja bisa, Novi Umar ini ya sama. Saya ini anak Samarinda yang bukan juga musisi jago ya. Tidak punya skill yang tinggi, tapi punya passion di musik. Kalau saya saja bisa masuk ke sana, ya kalian pasti bisa gitu. Nah, bagaimana caranya sebenarnya tinggal formulasinya yang harus digarap dengan baik. Jadi membuat karya yang bukan hanya yang kita sukai gitu, tapi kira-kira kita juga harus menempatkan diri kita sebagai penikmat, bukan sebagai pelakunya, tapi penikmatnya. Karena kalau kita memposisikan diri sebagai penikmat, insya Allah sih karya kita akan diterima dengan baik. Dan kalau saya sih lebih membuat karya itu jujur aja gitu. Karena kalau jujur itu akan lebih lebih cepat masuk ke hati orang tuh, kalau daripada kita harus menghayal dulu. Dan saya bukan tipikal penghayal yang baik sih sebenarnya. Makanya kalau semua lagu-lagu saya itu based on true story sebenarnya. Based on true story. Yeah. Wow. Berarti jadi ya yang pengen bermusik, yang pengen seriusin aja, karena ditekuni aja sesuatu yang kita tekuni, yang serius, yang kita kejar, fokus kita kejar itu sih saya yakin ya seperti pepatah bilang bahwa hasil itu tidak akan pernah mengkhianati yang namanya usaha ya. Gitu. Penghasilannya bisa bikin kaya nggak sih pencipta lagu tuh? Ya, saya nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa sombongnya. Nggak, bukan sombong sih, sharing gak aja. Sombong aja nggak apa-apa. Nggak sharing sih, sharing aja sih. Saya bisa punya rumah, saya bisa punya kendaraan, saya bisa bawa istri traveling sampai umroh, sampai orang tua saya, kakak ipar saya, semuanya itu dari musik sih. Wow. Jadi profitable ternyata ya. Iya, dan musik ini sebenarnya gini. Kalau saya tuh bermusik dan saya merasa sekarang ini bangganya tuh, bayangin aja lagu yang dari tahun 2006 tuh, Jadikan Aku Yang Kedua lah misalnya. Jadikan Aku Yang dari tahun 2006, sekarang udah 2020, ada 14 tahun. Lagu itu masih diputar, dimainin sampai sekarang. Saya tuh kalau bahasa, mohon maaf nih, kalau bahasa ini saya ejakulasinya tuh berkali-kali gitu. Saat misal ketemu, bang ada lagunya di sini, saya bangga sekali dan terus saya, waduh ini ngalahin duit yang saya dapatin dari musik tuh. Karena karya tadi itu ya
yang akan membuat orang mengingat kita saat kita udah nggak ada. Sebagai seorang musisi sih saya, kalau misalnya saya nanti udah sampai umurnya, ya orang akan mengenang saya. Misalnya ada pengumuman di masjid misalnya, itu telah meninggal dunia, gini. Wah, ini yang bikin lagu ini nih. Oh, Wah, diingetin ini gitu. nih. Ya paling nggak itu gitu. Dia akan mengingat karya saya tuh ya sampai kapanpun gitu. Harusnya ada dong perlindungan misalkan ya. Ada artis-artis yang mengcover lagumu nih Kak. Oh, sekarang udah Ya kan? diatur. Ya udah ada yang Udah atur, diatur. sudah ada yang atur. Jadi lebih safety sekarang ya. Lebih safety, Cover. apalagi dengan undang-undang hak cipta terbaru tahun 2014 ya. Itu semua udah mengatur semuanya. Dan kalau saya sih nggak terlalu pusing ya, karena saya di under publisher, jadi ya itu urusan mereka gitu. Dan sekarang pun sampai sekarang reportnya itu masih jelas mereka koleknya dari mana-mana aja. Dan kita kan gabung dalam WAMI ya. Ada apa musisi pencipta lagu itu semuanya tergabung dalam WAMI itu. Ada wadah yang menaungi. Jadi ada perlindungan sekarang Ada untuk pencipta perlindungan lagu sih. ya. Dan Tapi sekarang- sempat bermasalah kan kemarin Wow. sama yang aku bukan boneka. Gitu ya, lumayan. Aku nggak bisa sampai nggak karuan makan 1 hari loh. Kenapa? Karena gini, aku terbiasa main behind the scene kan, manusia di Oke. belakang layar aja. Iya, iya walaupun dulu kan sempat booming juga lagu gimana. Iya, tapi nggak pernah nongol. Oh, saya nggak pernah gitu. Saya bikin lagu ini nggak. Karena saya suka terbiasa di belakang layar aja. Nah, tiba-tiba lagu itu hari Jumat tuh, hari Itu Jumat, taunya pertama kali dari mana? hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu saya taunya dari teman. Pas begitu bangun, saya kan PBS, pasukan bangun siang. Jadi Oke. apa namanya? PBS namanya. Iya, jadi begitu ini buka handphone, wih banyak sekali notifikasi nih. Ada apa ini? Iya. Gitu kan? Saya bikin skandal Kenapa apa nih kan? ini? Gitu. Begitu saya buka, wah ini ada. Terus ada satu ini dia ngerekamin di infotainment. Oh, oke. Infotainment apa segala Saya macam. masukin infotainment waktu itu. Apa namanya? Enggak, apa namanya? Sorry, Minggu itu. Minggu. Jadi saya Sabtu itu bikin klarifikasi. Sabtunya bikin klarifikasi. Jumat masuk notif, Sabtu saya bikin video klarifikasi. Kan banyak gimana bang tanggapannya, gimana bang komentarnya, gitu lah yang Iya. nanya kan. Saya upload lah melalui akun sosmed saya. Tiba-tiba di hari Minggunya muncul tuh di infotainment. Ya infotainment ya gosip-gosipan gitu lah. Gosip-gosipan itu. Dengan ngambil Potongan. potongan itu. Wah tuh banyak yang bilang saya iri, pansos apa segala macam. Padahal Tapi saya kan sebelum Nopian diserang tuh penyanyi aslinya yang pertama kali diserang. Oh, iya. kan? Iya kan? Iya, Rini. Habis itu baru Novi kan yang diserang. iya dan hari Minggu itu begitu masuk di kan hari Minggu itu lah bermulai semuanya. Karena juga di hari malam minggunya atau hari Sabtunya atau malam minggunya itu si Rini bikin satu postingan ya yang setelah sekian lama akhirnya bisa duet sama sahabat apa gitu dia bilang. Tapi dia dengan aku bukan boneka gitu dengan langsung wajah terakhirnya tuh yang kayak mengundang itu semua lah dan dia jadi gitu juga. Jadi ya lumayan saya sama Rini termasuk Sony itu dihajar sama Netizen. bukan netizen juga sih, buzzer lah. Oh, lebih tepatnya buzzer ya, Iya. bukan netizen ya. Iya, karena yang support saya itu banyak. Yang support saya hari ini tuh banyak. Dan yang buzzer-buzzer ini juga, ya mungkin juga ada juga fansnya beliau ya. Jadi ya nggak bisa ini juga. Sebenarnya sih yang saya pengen sampaikan adalah saat kita membuat konten, jangan pernah mencuri sih sebenarnya. Copyright itu ya. Iya, iya apapun gitu. Kalau saya tuh musisi yang saya sangat hargai itu ya Ahmad Dhani. Ahmad Dhani itu nggak pernah mencuri. Dia membeli. Membeli. Oke. Membeli. Jadi kalau dia kayak Cinta Mati 3 itu dia ada lagu kayak lagu bule juga. Dia beli, dia gubah. Liriknya yang bikin Dhani bahasa Indonesianya. Tapi musiknya, melodinya itu punya orang sana. Tapi menurut Kanopi itu kemarin tuh persis nggak sih sama lagu yang kamu ciptain atau enggak? Ya silakan dila sendiri. Gini deh. Aku bukan boneka dengan bukan boneka. Bedanya itu di mana? Cuman dan aku kan. Cuman mengganti itu doang. Cuman nama itu aja. Dan tidak ada perbedaan sama sekali. Kalau dari song apa segala macam nggak masalah, itu beda memang. Song dan referennya pun beda. Cuman
di Undang-Undang ITE, Undang-Undang Hak Cipta terbaru dari 2014 itu bilang bahwa tidak lagi mengukur, ya bahasa ininya, tidak lagi mengukur harus sekian bar. Sekian bar itu sebelum undang-undang yang terbaru. Wah, harus sekian bar baru bisa dituduh plagiat atau pencontekan apa segala macam. Tapi bagian eksplisit atau bagian yang paling penting dalam sebuah karya, baik itu buku, baik itu musik, baik itu lagu, baik itu sampai dengan logo. Itu kalau itu bagian penting di dalam sebuah bagian itu, maka itu akan menjadi pelanggaran. Dan ini juga banyak sekali pengamat-pengamat musik, termasuk ada Indra Ajis itu yang bilang, dia juga ada nge-review, ada tanggapanku juga. Terus Om Ben Sleo juga, bahkan Om Ben Sleo tuh sangat keras dia. Saya sarankan kepada penciptanya dan publisher bahwa ini kerana hukum, supaya tidak ada lagi pelanggaran. Gitu. Cuman saya waktu Sony pertama kali ngubungin saya, Sony tuh kasih tawaran, Mas Novi, kita mau minta take down lagunya atau kita mau bawa ini kerana hukum. Saya bilang ada pilihan yang lain. Ada sih Mas, kita komunikasi. Itu aja sih. Jadi ada komunikasi? Iya, saya bilang dengan pihak sana? KKI-nya waktu itu ngubungin aku. Dia nge-DM. Nge-DM aku, saya bilang, dia minta maaf segala macam. Kalau aku sih nggak masalah. Karena aku yakin manusia itu pasti punya khilaf ya. Dan itu juga bukan dia yang membuat lagunya. Cuman untuk hal yang kalau secara personal ya aku nggak ada masalah. Cuman saat ini udah menjadi ini trending, ini akan menjadi semua lagu aku itu kan undernya di Sony Music kan, jadi itu menjadi haknya Sony untuk menuntut, untuk meminta apapun ya dari mereka. Jadi akhirnya ya saya bilang, saya kasih nomor orang Sony aja, silakan hubungi aja dari pihak manajemennya KKI ke Sony aja, biar mereka yang hubungin. Kita nggak usah ikut ngurus-ngurus gini lah sih. Tapi sempet dan nggak sih dibelain pansos? Udah, mas saya satu hari tuh nggak koran makan. Hari Minggu itu nggak koran makan. Hari Seninnya itu tambah. Pertama kali nih diserang sama buzzer atau? Pertama kali dalam hidup gitu. Pertama kali dalam hidup membuat satu masalah. Dan saya ngerasa saya ini nggak masalah sebenarnya. Cuman omongan orang tuh bahkan sampai ada yang bilang, oh dasar miskin lo, nggak punya apa. Ada yang ada gitu. Banget itu, ada yang pengen nggak terkenal, numpang ngetop, pansos, ya, iri, apa namanya, ya udah mas, kalau ini udah saya kasih duit aja, kirimin orang gitu lah, bahasa yang gitu. Sampai ada yang begitu ya? Iya, sampai ada yang menghina keluarga juga gitu, banyak netizen. Wah, saya bilang ya udahlah, daripada saya yang belain juga teman saya banyak banget. Jadi kalau ada komentar negatif itu teman-teman langsung bela-belain. Cuma saya nggak mau, makanya saya sempat membuat akun saya itu menjadi private. Karena saya nggak mau teman saya itu jadi berantem. Iya, bikin dosa lah di sini. Ngapain? Ini sosmed kok. Ngapain kita bikin dosa? Sebentar aja, dunia ini sampai kapan sih? Gara-gara masalah ini yang nggak penting sih. Teman-teman jadi ikutan bikin dosa kan nggak bagus. Makanya saya tutup aja. Saya private akunnya ini. Nah, kolom komentar di YouTube saya itu saya tutup semua kan. Dia serang likes dong. Ya? Dia serang dislike itu, dia serang di situ kurang aja. Tapi ya nggak apa-apa lah saya bilang. Menurut saya ini bagian dari perjalanan hidup kan. Tapi ada yang bahas positif nggak dari kejadian kemarin? Iya sebenarnya. Selain followers nambah mungkin ya? Oh enggak, memang followers saya udah banyak ya, lumayan kan. Enggak, maksud karena saya udah lama kan. Main sosmed udah lama, jadi mungkin yang itu sih. Kalau baru-baru ya mungkin ini. Jadi Senin itu saya dihubungi pihak infotainment ngajakin untuk video call, untuk saya bilang saya enggak. Padahal lumayan kan, berbayar kan? Iya, cuman saya bilang saya tuh dari dulu sampai sekarang tuh nggak mau terlalu pengen tampil sih. Biasa aja, saya main behind the scene kok. Saya nggak pernah keluar saya bikin lagunya di mana-mana gitu. Mas saya bikin lagunya nggak juga gitu. Nggak juga ini ya, biarin aja orang ini. Dulu pertama kali banyak yang ngira saya perempuan, malah Mbak Novi bisa bicara, wah banyak banget. Kan namanya cewek sih ya, Novi. Iya, makanya ya nggak apa sih maksudnya itu. Tapi saya selalu bilang kalau saya sudah cukup memberikan klarifikasi. Kalau misalnya pengen klarifikasi saya silakan ambil dari akun sosmed saya. Kalau pengen lebih lanjut prosesnya sudah seperti apa, silakan hubungi pihak Sony Music sebenarnya. Terus saya ketemu
sama ini mentor saya Pak Ian Juwana itu adalah mentor saya yang pertama kali nemuin saya, yang pertama kali memberikan saya kesempatan untuk bisa berkarya di musik Indonesia. Dia telepon saya, Novi katanya, sudah lama kita nggak ketemu, kamu ngilang ini katanya, kamu balik bikin heboh ini katanya. Sampai dia bilang nanti ya mungkin ya katanya di akhir tahun 2020 tuh kan ada kaleidoskop tuh biasa tuh. Oke. Apa kejadian-kejadian yang terjadi di tahun 2020? Mungkin Novi Umar akan masuk. Ya mungkin nama kamu bakal masuk nih selain corona katanya gitu. Iya. Selain corona nama kamu nih, kasus kamu nih bakal masuk nih. Saya bilang wah saya nggak tahu Pak, tapi kalau itu masuk ya paling nggak kalau orang cari saya di Google lebih gampang lah kayak gitu kan. Iyalah ya. Ya lebih gampang. Lebih banyak dicari. Dan apa? Ya itu sih, jadi teman-teman yang teman-teman pencipta lagu yang dulu di zaman-zaman Cilapep yang ada ini Akhirnya kontak lagi. kontak lagi di melalui akun sosmed.